Salam, aku mau ngerjain soal teman-teman. Nah, ini soal ulangan harian KD 3 5 yang membahas tentang sistem gerak. Kita mulai dari nomor 9. Nah, perhatikan gambar rangka manusia sebagai berikut. Sendi peluru dan sendi mati ditunjukkan berturut-turut oleh huruf. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita identifikasikan dulu apa itu sendi. Sendi itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama yaitu sendi sinartrosis atau biasa disebut dengan sendi mati. Sendi sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau jaringan ikat cartilago. Nah, sendi sinartrosis dibagi menjadi 2 berdasarkan jaringan ikatnya, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis sinfibrosis yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa, sedangkan sinartrosis sinkondrosis yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat tulang rawan. Lalu yang kedua, sendi amfiartrosis. Sendi amfiartrosis biasa juga disebut dengan sendi kaku. Sendi amfiartrosis adalah sendi dengan pergerakan terbatas. Nah, pergerakan terbatas ini disebabkan oleh tekanan. Jenis-jenis sendi amfiartrosis yaitu ada simfisis, sidemosis, dan gembosis. Simfisis yaitu sendi yang dihubungkan oleh cartilago atau tulang rawan serabut. Contohnya yaitu sendi antar tulang belakang dan sendi simfisis pubis. Nah, di sini N menunjukkan sendi antar tulang belakang. Berarti N ini masuk ke sendi amfiartrosis simfisis. Lalu sidemosis yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya yaitu antar tulang betis dan tulang kering. Lalu yang ketiga, gombosis, yaitu sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Nah, contohnya itu di tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Lalu sendi yang ketiga, sendi diartrosis atau bisa disebut sendi sinovial. Sendi diartrosis adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Nah, sendi diartrosis dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, sendi engsel atau sendi berporos satu. Sendi engsel bergerak ke satu arah seperti pintu. Kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya yaitu sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas jari. Nah, kalau di sini itu sendi engsel terletak pada M. Lalu yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru memiliki gerakan bebas ke segala arah. Ujung tulangnya berbentuk lekuk dan bongkol, serta berporos 3. Contohnya yaitu sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas, dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Nah, kalau di sini sendi peluru ditunjukkan oleh huruf L, yaitu sendi tulang gelang bahu dengan sendi tulang lengan atas. Lalu yang ketiga yaitu sendi pelana atau sendi timbal balik. Sendi pelana bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contoh sendi pelana antara lain yaitu tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan, yaitu hubungan antara tulang karpal dan metakarpal. Lalu sendi putar. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya yaitu sendi pada tulang hasta dan tulang pengumbil. Tulang hasta dan tulang pengumbil. Lalu sendi luncur atau sendi geser. Sendi geser gerakannya itu menggeser, tidak memiliki poros, dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya yaitu sendi antar tulang pergelangan tangan
di sini sendi antar tulang pergelangan kaki dan antar tulang selangka dengan tulang belikat. Lalu yang terakhir yaitu sendi kondyloid. Sendi kondyloid memiliki gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Berporos dua serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya, sendi antara tulang pumpil dan tulang pergelangan tangan. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu sendi peluru dan sendi mati ditunjukkan berturut-turut oleh sendi peluru ditunjukkan oleh L. Sedangkan sendi mati ditunjukkan oleh K. K ini termasuk sendi sinartrosis sinfibrosis. Sedangkan L masuk ke sendi peluru. Lalu M masuk ke sendi engsel. N masuk ke sendi amfiartrosis. P juga sendi engsel. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar skematis berikut ini. Dapat diperhatikan teman-teman, gangguan pada salah satu bagian dapat menyebabkan munculnya kelainan sistem gerak berikut. Ini pasangan yang ditunjukkan oleh kelainan yang mungkin muncul. Ini pilihannya. Sebelumnya kita identifikasikan dulu bagian persendian ini. Yang pertama adalah cairan sinovial. Lalu yang kedua ini bursa. Yang ketiga ada epifisis cakram. Tempat perkembangan tulang. Yang keempat adalah bantalan sendi atau bisa disebut artikular cartilago. Yang kelima kapsul sinovial. Kapsul sinovial yang membungkus cairan sinovial. Yang keenam adalah ligamen. Kita baca pilihannya. Yang pertama, bagian yang ke-1, cairan sinovial. Kelainan yang mungkin muncul keseleo. Salah ya. Karena keseleo atau sprain adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Keseleo ini dapat menyebabkan memar, bengkak, dan rasa sakit. Keseleo itu tempatnya bukan di cairan sinovial. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2 rakitis. Bagian 7 adalah bursa. Kalau rakitis itu pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Nah, rakitis ini bisa berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok, membentuk huruf O atau X. Nah, jadi rakitis itu menyerang pelunakan tulang. Jadi harusnya rakitis itu ada menyerang 3 bukan 4. 3 bukan 2. 2 ini bursa. Jadi rakitis salah. Oke, kita ke nomor 4 dulu. Nomor 4 yaitu nomor 3 dulu. 3 yaitu epifisis cakram atau bisa kita sebut tulang. Kelainan yang mungkin muncul dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Nah, ini bisa saja benar, bisa saja salah. Karena nomor 3 ini kurang jelas menunjuknya kemana. Bisa ke epifisis cakram, bisa menunjuk ke
tulang secara umum? Kita anggap benar dulu, kita cari jawaban yang lain. Nomor 4, pengapuran. 4 itu artikular kartilago. Sedangkan pengapuran atau bahasa lainnya yaitu osteoartritis, yaitu kerusakan dan keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sendi. Penyebab osteoartritis adalah proses penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang terlalu berat. Pengapuran ini menyerang pada artikular kartilago atau bantalan sendi. Jadi ini sudah pasti benar, mutlak benar. Kita cari jawaban nomor 5 dan 6 dulu. Untuk jaga-jaga bila nomor 3 itu salah. Nomor 5 itu kapsul sinovial. Kelainan yang mungkin muncul, artritis Hika. Benar, kapsul. Pengapuran. Artritis Hika. Artritis Hika itu berkurangnya minyak sendi yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Artritis Hika itu yang berkurang adalah minyak sendinya, bukan kapsul. Jadi yang artritis Hika ini ya menyerang nomor 1, cairan sendinya, bukan menyerang kapsulnya. Jadi nomor 5 salah. Oke, nomor 6, kifosis. 6 itu ligamen. Ini sudah pasti salah ya, karena kifosis itu menyerang tulang belakang. Kifosis itu gangguan tulang belakang. Kifosis adalah bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Di nomor 6 salah. Yang benar adalah nomor 3 dan nomor 4. 3, 4, 6. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 11. Suatu otot memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tampak lurik. 2. Bekerja di luar kesadaran. 3. Terletak pada jantung. 4. Memiliki banyak inti yang terletak di tepi. 5. Bekerja secara sadar. 6. Berbentuk gelondong. 7. Tidak cepat lelah. 8. Terletak pada rangka. Karakteristik di atas yang dimiliki oleh otot lurik adalah, di soal ini kita disuruh mengidentifikasi karakter mana saja dari nomor 1 sampai 8 yang dimiliki oleh otot lurik. Sebelumnya kita bahas satu-satu karakteristik dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini kita gunakan 5 indikator sebagai pembeda. Yang pertama, letak. Otot polos terletak di organ dalam. Organ dalam. Kecuali jantung. Sedangkan otot lurik melekat pada rangka. Melekat pada rangka. Di otot lurik itu bisa dibilang sebagai alat gerak aktif. Otot jantung sesuai dengan namanya membentuk jantung. Membentuk jantung. Jumlah inti otot polos. Jumlah inti otot polos itu 1, berada di tengah. Seperti ini. Ini intinya. Sedangkan otot lurik itu jumlah intinya banyak, terletak di tepi. Banyak. Intinya terletak di tepi. Sedangkan otot jantung itu terbatas. Dari intinya ada 1 sampai 4. Dari 1 sampai 4. Bentuknya, bentuk otot polos itu berbentuk gelondong. Seperti ini, berbentuk gelondong. Sedangkan otot lurik berbentuk silindris. Silindris.
Otot jantung berbentuk silindris bercabang. Kita break dahulu biar jelas. Strukturnya, struktur otot polos sesuai namanya polos. Otot lurik sesuai namanya, strukturnya lurik atau bergaris. Sedangkan otot jantung strukturnya sama dengan otot lurik, yaitu bergaris. Tipe kerja, otot polos bekerja secara tidak sadar, sama dengan otot jantung. Otot jantung juga bekerja secara tidak sadar. Sedangkan otot lurik bekerja secara sadar. Kita sadar kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu digerakkan oleh otot lurik. Sedangkan otot jantung digerakkan secara tidak sadar. Jika otot jantung digerakkan secara sadar, tipe kerjanya itu sadar, maka jika kita tidur, otot jantungnya itu bisa ikut tidur. Jadi jantungnya juga bisa tidur. Jadi kita bisa meninggal. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung, tipe kerjanya berbeda. Nah, tipe kerja ini mempengaruhi daya tahan otot. Otot yang bekerja secara tidak sadar itu lebih tidak cepat lelah, sama dengan otot jantung. Sedangkan otot lurik lebih cepat lelah. Kita berlari sejauh 1 km mungkin sudah lelah otot lurik kita. Nah, kembali ke soal nomor 1. Tampak lurik, benar. Strukturnya tampak lurik. Bekerja di luar kesadaran, salah. Otot lurik bekerja dalam kesadaran. Terletak pada jantung, salah. Otot yang terletak pada jantung yaitu otot jantung. Memiliki banyak inti yang terletak di tepi, benar. Banyak. Kita gunakan pen yang berbeda. Bekerja secara sadar, benar. Berbentuk gelendang, salah. Yang berbentuk gelendang itu otot polos. Tidak cepat lelah, salah. Cepat lelah otot lurik, dan tidak cepat lelah itu otot polos dan otot jantung. Terletak pada rangka, benar. Jadi yang benar adalah 1, 4, 5, dan 8. 1, 4, 8. Oke. Yang benar adalah nomor 11. Nomor 12. Perhatikan struktur otot lurik berikut. Nah, ini sebelum menjawab soal, ini kita disuruh mengidentifikasi panah yang ditunjuk oleh huruf-huruf ini. Kita identifikasikan terlebih dahulu. Pertama A. A itu perimisium. Lalu B itu miofibril. C itu fasciculus. D itu endomysium. E itu lapisan paling luar.
epimysium. Lalu F itu sarkolema. Lu pertanyaannya, nama bagian yang tepat adalah B. Sarkomer, salah. A. Epimysium, salah. A. Bukan lapisan terluar, A. Lapisan di tengah, jadi A. Perimysium. E. Tendon, salah. Tendon ini yang putih-putih ini namanya tendon. C. Fasciculus, benar. D. Endomysium, benar. E. Epimysium, benar. Oke. Kita cari D yang salah yang mana? D. Perimysium, salah. E. Ligamen, salah. F. Serat otot. Jadi yang benar adalah yang D. C. Fasciculus, D. Endomysium, E. Epimysium. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Pada saat Idul Adha, Bira sekeluarga mengolah daging sapi. Bira mendapatkan tugas memotong daging menjadi bagian yang lebih kecil untuk disimpan di freezer. Agar memudahkan pemotongan, Bira menerapkan pengetahuannya saat belajar biologi. Daging yang perlu dipotong oleh Bira tampilannya sebagai berikut. Bira dapat lebih mudah memotong daging di atas menjadi bagian lebih kecil apabila mengikuti alur bagian titik yang disebut titik-titik. Kalau kita lihat ini pasangannya sudah benar. Z itu benar, lemak adiposa. X itu benar, ini tendon. Y fasciculus, benar. W perimysium, lapisan tengah. V epimysium, lapisan terluar, ini benar. Yang dicari adalah mengikuti alur bagian yang mana. Agar Bira dapat lebih mudah memotong daging, itu harus mengikuti alur W, yaitu alur perimysium. Jika mengikuti alur ini, dapat lebih mudah memotongnya daripada mengikuti secara horizontal atau secara vertikal, itu lebih sulit.